Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel channel. Sorry, bukan channel ya. Kembali lagi dengan Bapak Alfi Alifatoni, guru kelas 6B dan juga guru kelas 4A dulu ya. Untuk yang kelas 6A sekarang. Nah, baik, anak-anakku, hari ini kita akan membuat Bapak akan memberikan lagi materi video pembelajaran yang memang harus diingat dan dicatat. Caranya gampang, yaitu dengan di screenshot. Oke, di sini Bapak tidak akan menampilkan wajah karena wajah Bapak sedang glowing gitu. Jadi memang agak takut gitu ya, takut kalian ketakutan gitu melihat wajah Bapak. Jadi memang untuk hari ini mohon maaf Bapak wajahnya ditutup dulu. Oke, nah ini dia ya. Kita akan membahas tentang tematik tema 2, yaitu pelajarannya, fokus pembelajarannya. Kita fokus pembelajarannya ke ini. Nah, tema 2 kelas 6 ya. Dan fokus pembelajarannya adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, judul besarnya ataupun materi yang akan disampaikan nanti di tema 2 itu adalah menelaah persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Oke. Nah, ini adalah sebuah penterjemahan dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi kita akan membahas lagi secara mendalam, kita akan membahas lagi secara detail, fokus pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kenapa Indonesia kenapa Indonesia harus bersatu? Nah, kenapa Indonesia dengan negaranya yang dari Sabang sampai Merauke, yang negaranya adalah keempat terluas di dunia, harus menyatukan ataupun memahami persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang akan kita jawab hari ini ya. Baik, next. Oke. Nah, sebelum ke sana, maka Bapak ingin membuat satu pertanyaan yang kita bisa nggak memahami dulu apa itu arti persatuan. Jangan sampai kalian ngomong persatuan tapi nggak tahu apa itu arti persatuan. Gitu ya. Kayak kalian ngomong kucing tapi kalian nggak tahu, belum ketemu sama yang namanya kucing kan gitu ya. Oh, kucing itu yang kakinya 4, matanya 4, kakinya 1000. Salah, itu malipan. Baik, kembali ke sini. Apakah ini maksud dengan persatuan? Persatuan adalah, nah ini dia. Oke, Bapak kasih kesempatan untuk kalian screenshot, silakan. Dah? Oke, kita screenshot. Screenshot. Kita lanjutkan lagi. Baik. Nah, persatuan ini kata diambil dari kata dasarnya adalah satu, kemudian ada imbuhan, ini satu ya, ada imbuhan per dan an di belakang, yang berarti utuh, ini ya, utuh dan tidak terpecah belah. Nah, arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Jadi bukan berarti menyamakan gini ya, ini. Nah, ini wadah nih Indonesia ini adalah sebagai wadah. Contoh, ini wadahnya nggak bulat ya, hapus dulu pengen hapus dulu. Oke, jadi persatuan itu diambil dari kata satu, kemudian ditambah imbuhan per dan satuan. Ini menunjukkan sebuah keutuhan. Utuh ini utuh dan tidak berpecah-pecah. Utuh ini tidak rusak, bisa diartikan tidak rusak. Utuh ini juga bisa diartikan kuat. Utuh ini juga bisa diartikan tahan lama kan gitu. Nah,
Secara lebih luas, maka arti dari persatuan adalah berkumpulnya bermacam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, golongan, adat istiadat dalam suatu masyarakat yang bersatu. Ini ya, yang bersatu dengan serasi. Serasi ini, nah, Bapak kasih contoh dulu di sini, kita paham dulu. Ini adalah Indonesia. Ini wadah sebuah negara yang di dalamnya banyak bangsa. Bangsa itu masyarakat. Bangsa itu nama lainnya adalah masyarakat. Yang masyarakat A, masyarakat B, masyarakat C, masyarakat D itu budayanya beda, rasnya beda. Ras itu kulit ya. Berbeda, kemudian adat istiadatnya beda. Tetapi bisa hidup berdampingan damai dan hidup serasi. Itu namanya persatuan. Contoh di sini ada A, ya, ini B, masyarakat B misalkan dari Maluku, ini masyarakat C dari Sumatera, ini masyarakat D misalkan ya dari NTT. Jadi bermacam-macam corak yang ada di negara kita itu sudah sebuah kepastian. Kemarin di materi sebelumnya Bapak sampaikan apa itu maksud niscaya. Niscaya adalah sebuah kepastian yang hidup serasi. Serasi itu bisa berdampingan. Bukan berarti si A, si B, si C, si D harus sama adat istiadatnya, harus disamakan, nggak bisa. Karena ini masing-masing punya adat istiadat, masing-masing punya kebudayaan sendiri, tetapi dibungkus dalam suatu negara Indonesia yang punya prinsip persatuan. Nah, inilah yang dimaksud dengan persatuan. Paham ya? Itu ada pertanyaan nggak? Nanti buat di kolom ini ya, di kolom pertanyaan di Classroom. Ini ya, A karakternya begini, B karakternya begini, C karakternya begini, tapi mereka berkumpul dan berdamai. Ini adalah persatuan. Ya, menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa. Selanjutnya, nah, yang pertanyaan kedua, kalau tadi persatuan pasti ketemu yang namanya kesatuan, pasti berdampingan, jodohnya itu kesatuan ini. Nih. Nah, pertanyaan Bapak, apa yang maksud dengan kesatuan? Ini dia. Ya. Silakan di screenshot dulu. Udah? Oke. Nah, kalau tadi persatuan adalah sebuah upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain, untuk menjaga pertahanan satu sama lain, untuk saling menghormati satu sama lain. Nah, maka yang namanya kesatuan adalah sudah merupakan hasil dari persatuan itu sendiri. Ini lihat. Hasil dari persatuan itu sendiri yang telah utuh. Maka dari itu persatuan itu dan kesatuan itu sangat erat hubungannya. Jadi kalau kita ingin menjadi satu kesatuan, maka harus bersatu dulu, kan gitu ya. Kalau Indonesia ini ingin menjadi satu kesatuan, maka harus bersatu dulu. Gitu. Oke, next. Nah, sekarang makna persatuan dan kesatuan. Sekarang kita pahami lebih dalam lagi, itu disebut makna. Makna itu adalah arti yang paling dalam dari sebuah definisi. Nah, definisi hari ini adalah persatuan dan kesatuan. Kita harus bersatu dulu, maka akan mendapatkan sebuah kesatuan. Next. Pertama, makna persatuan itu yang pertama adalah menjaga rasa persatuan dan kesatuan dengan menjalin rasa kebersamaan. Ini dia. Ya, dan saling melengkapi. Tetangga kita misalkan budayanya Sumatera ataupun dia orang Sumatera, budayanya seperti itu. Minta tolong, ya kita tolong. Itu namanya saling melengkapi. Ya. Misalkan tetangga kita nih agamanya Kristen, dia sedang sakit, ya kita bantu ke rumah sakit. Maka ini adalah bagian dari makna persatuan dan kesatuan, menjalin rasa kebersamaan. Ya.
Misalkan di masyarakat kita nih, di warga kita ada gotong royong ngebersihin selokan, maka semuanya kumpul, tidak melihat orang Sunda, tidak melihat orang Batak, tidak melihat orang Kalimantan, tidak melihat orang Bali. Ketika ada perintah untuk saling gotong royong, yuk kita sama-sama gitu. Sama-sama untuk bekerja sama memperbaiki apa tadi teh? Gorong-gorong, memperbaiki selokan. Maka yang pertama adalah menjaga rasa persatuan ini dengan rasa kebersamaan dan saling melengkapi. Let's go. Yang kedua, menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. Nah, oke. Jadi bukan syarat ya. Makna persatuan ini pasti ada yang namanya toleransi. Bapak sudah sampaikan di kelas 4, di kelas 5, juga sekarang di kelas 6. Toleransi itu adalah saling menghargai, saling menghormati antar perbedaan itu. Karena sudah pasti di Indonesia ini sebuah perbedaan ini adalah sebuah kepastian. Perbedaan agama, beda suku, beda etnis, beda budaya, beda bahasa, ini udah pasti di Indonesia gitu. Ya. Makanya harus saling toleransi, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Nggak bisa kita sekarang orang Sunda kemudian menghina bahasa orang Jawa yang terlihat lucu, mungkin sama kita terlihat lucu, tapi bagi mereka itu bermakna gitu, sebuah bahasa itu. Nah, kita juga sama dipandang oleh orang lain. Bahasa Sunda mungkin menurut mereka lucu, tapi kan menurut kita adalah bahasa ini adalah karakter bangsa kita. Makanya hargai bahasa kita, ya. Jangan menjelek-jelekan bahasa orang lain. Dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan, ya, hidup berdampingan. Hidup berdampingan tuh ini si A. Ini si B gitu, tetanggaan. A punya karakter sendiri, B punya karakter sendiri, tapi mereka bisa hidup berdampingan gitu. Ketika saling tolong menolong, ya tolong menolong. Ketika satu dapat musibah, ya yang satu nolong gitu. Ya. Jadi secara harmonis ini adalah kesesuaian. Yang tadi sama, keserasian. Harmonis itu kesesuaian, ya. Itu. Selanjutnya, next. Menjalin rasa kekeluargaan, menjalin rasa saling tolong menolong dan rasa nasionalisme. Ini makna persatuan ini di dalamnya ada yang namanya, hapus dulu ya. Mana kekeluargaan, rasa kekeluargaan, rasa persahabatan, rasa saling tolong menolong dan rasa nasionalisme. Ini yang di menjadi sebuah keutamaan dalam sebuah persatuan. Ini yang menjadi syarat dari sebuah persatuan gitu. Maka rasa kekeluargaan kemudian ini harus tetap dijalin. Gitu ya. Bagaimana cirinya seseorang keluarga? Lihat dari saling tolong menolong, saling tolong membantu, rasa persahabatan, nilai-nilai persahabatan. Pasti yang namanya satu sahabat, kalau satunya tersakiti maka kita akan bantu, ini namanya persahabatan. Ya. Tetanggaan, kita punya tetangga nih, karena kita sudah dekat keluargaannya, ya kita bantu gitu. Kalau mereka susah, kita juga harus merasakan susah. Next. Oke, selanjutnya ini udah di screenshot. Yuk, silakan screenshot dulu. Selanjutnya, next, nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, nilai-nilai persatuan dan kesatuan, yang nilai-nilai itu adalah sebuah penghargaan dan nilai itu adalah sebuah penghargaan atas baik dan buruknya sesuatu. Nah, nilai-nilai persatuan ini pertama mempertahankan persatuan dan kesatuan di wilayah NKRI. Nih, jadi nilai yang pertama adalah mempertahankan persatuan. Ini yang harus dinilai-nilai mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah NKRI.
Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus bersatu. Ketika ada satu permasalahan di dalam negeri kita, jangan bercerai-berai, jangan memikirkan sendiri gitu. Sekarang corona nih. Nih, kita sedang diuji oleh corona. Yang A begini, yang A, wah, ini harus begini. Yang kata B, corona mah itu mah cuman bohong doang, cuman konspirasi. Please lah, kita harus bersatu untuk melawan corona ini gitu. Ya, udah banyak korban yang meninggal gara-gara corona ini. Ya harus bersatu, caranya adalah pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun gitu. Itu dan itu harus kompak gitu. Jadi penyakit ini akan hilang, penyakit corona ini akan hilang dari muka bumi kalau kitanya disiplin, saling bersatu, tidak menyalahkan satu sama lain gitu ya. Baru kita akan terhindar dari corona, baru kita akan berhasil melawan corona ini gitu ya. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda namun tetap satu jua. Jadi berbeda-beda itu adalah sebuah kepastian, tadi Bapak sudah bilang ya. Tapi tetap satu jua, yaitu Indonesia. Kita lahir di Indonesia, sumber daya Indonesia, kita makan makanan dari sumber daya alam Indonesia. Mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Udah kemarin ya kita ya. Ada lomba-lomba kemarin ya di Bakti Asih, walaupun online ya karena memang sedang corona. Nah, kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai toleransi. Sekali lagi, di sini pasti Bapak akan terus membahas tentang toleransi. Ya, saling menghargai antar bangsa, saling menghargai antar suku, saling menghargai dan menghormati antar perbedaan itu sendiri, gitu ya. Kadang kita mah suka apa ya? Suka underestimate gitu ya. Tahu underestimate nggak? Underestimate itu memandang rendah orang lain gitu. Padahal apa yang kita sangka belum tentu benar kan? Maka harus saling toleransi, harus saling menghargai, saling memuliakan, saling saling melayani, saling membantu, saling menolong. Selanjutnya, menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM ya, hak asasi manusia. Ketika kita punya hak, ketika kita punya kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Ketika hak orang lain itu adalah milik orang lain, kita jangan mengambil hak orang lain dong. Kita harus memberikan kesempatan orang lain mengambil hak asasi manusia. Ketika kita di naik motor misalkan, ya kita tempatnya di jalan, bukan di trotoar. Ketika orang lain sedang beribadah misalkan ya, orang Kristen sedang beribadah ke gereja, itu hak mereka untuk beribadah kepada Tuhannya. Jangan diganggu. Dibom misalkan, wah itu bahaya, itu pemahaman yang salah itu. Ya, kalau ada pemikiran seperti itu pemikiran salah. Pemikiran yang salah. Ya, itu jangan ya. Biarkan kita hidup berdampingan. Ya, kita meyakini agama kita sebagai Islam, kita beribadah ke masjid. Ya mereka gitu. Silahkan mereka beribadah, yang Hindu misalkan ke tempat ibadahnya, yang Kristen silahkan ke gerejanya gitu. Tidak usah saling ngejek. Oke, menerapkan rasa kekeluargaan tadi udah ya. Rasa kekeluargaan, musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Nah ini ya, musyawarah dulu, bersikap adil. Ini screenshot dulu silakan. Yuk screenshot dulu. Ya, oke ya, itu dia tadi tentang pembahasan kita kali ini, PPKN, tentang menelaah persatuan dan kesatuan. Menelaah itu mempelajari, memahami sebuah makna persatuan dan kesatuan. Baik, itu yang dapat Bapak sampaikan. Tadi udah kalian screenshot, kalau belum berarti jangan lupa download video ini. Takutnya di tengah-tengah ini Bapak hapus, jadi kalian tidak bisa mengakses link yang Bapak bagikan gitu ya. Jadi ketika kalian udah bisa buka link ini, jangan lupa di download ya. Biasanya suka ada di kiri atas titik 3, kiri atas kemudian tulisan download.
ataupun simbol yang panah ke bawah itu download, jangan lupa download. Takutnya nanti di tengah-tengah perjalanan Bapak akan hapus linknya. Jadi kalau kalau video ini dihapus, ya berarti ketika kalian klik linknya itu tidak akan kebuka. Ya, Bapak sarankan kalian untuk download videonya. Baik, atau mungkin nanti Bapak kasih di YouTube SD Islam Bakti AC, jadi kalian bisa tonton di situ ya. Itu lebih aman dan apa namanya? Tidak perlu download. Jadi kalau butuh tinggal buka akun YouTube SD Islam Bakti AC. Baik, Bapak pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.